Cecep, apa kabar Cecep? Kalau sekarang mana Cep lagi puasa pan ya. Jadi rada-rada lapar pokoknya. Ya udahlah pokoknya manaan bari-bari jomblo ini. Oke, selamat datang di Podcast Everywhere. Yuk, selamat datang di another episode Podcast Everywhere. Untuk teman-teman yang tidak tahu Podcast Everywhere itu apa, adalah podcast di mana kamu bisa take podcast dimanapun, tetapi dengan kualitas audio yang tidak kalah dengan studio. Untuk episode kali ini agak tertekan, saya ditemani. Kenapa? Bagaimana Chef? Ya, baik-baik aja. Ah, So masih lama nggak nih? aduh. Waktu saya nggak banyak nih. kita baru ya, bagaimana rasanya ini? Selamat datang di another episode Podcast Everywhere. Where. Episode kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Chef Juna. KW. Chef Juna KW. Nama lengkapmu siapa? Nama lengkap gue Anton Wowo. Anton Wowo. Nah, sekedar informasi agak unik sekali. Saya dengan kamu, kita ketemu terakhir kapan? Kita ketemu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Waktu itu bulan puasa juga. Bulan kita puasa. sama-sama bikin konten juga waktu itu kan. Waktu ketemuan bareng-bareng sama kreator yang lain juga waktu itu. 2018 ya. Dan itu 2018. Ramadan juga, dan memang di bulan yang suci ini kita dipertemukan oleh Masya Allah, silaturahmi bulan Ramadan ya. Dan pas ketemu tiba-tiba dapat endorse tuh. Hasan, terima kasih Hasan. Amin. Nah, kita sementara ini lagi ada di, kamu pernah ke sekitar sini? Belum pernah sih. Belum pernah. Nama tempatnya adalah apartemen Menteng Square. Saya tinggal di sekitar sini, coy. Oh iya. Sudah ke kamarku juga tadi. Okay. Nah, kebetulan kita di Tower B ini adalah taman bermainnya. Jadi kalau main di sini Bang. Kalau main. Oke, mantap. Prosodan gitu ya, ayun. Prosodan di ayutan. Memang fantasinya saya agak kekanak-kanakan. Jadi main memang harus di tempat teman-teman seperti ini. Di belakang kita di sana sangat jelas tertulis Family Mart adalah pernah ke Family Mart? Pernah. Pernah. Kita sebut-sebut saya, siapa tahu suatu saat Siapa akan tahu. ada logonya, karena memang di sini masih kosong, masih bisa. Siapa tahu ya. Oke, itu kita ketemu 2018 ya. 2018. Oh my God, dan saya baru sadar akhir-akhir ini saya lagi rajin lihat kamu muncul di TV, muncul di muncul di Instagram, di Explorer, di FYP, TikTok juga. Iya. Memang gokil juga ya akhir-akhir ini. alhamdulillah sih, nggak nyangka juga emang waktu itu emang awalnya emang iseng aja gitu. Tiba-tiba mindahin konten yang Instagram ke TikTok dulu gitu kan. Awalnya nggak nyangka bakalan rame di TikTok. Sedekat ke mic-mu. Nggak bakalan nyangka rame di TikTok, tapi ya kodoronya ramenya di situ, terus sampai diundang TV ya awal dari TikTok itu. Kita runut dulu, 2018 itu jadi dulu ada acara yang dibikin oleh kita Arman itu hari yang bikin Arman sebenarnya juga, Arman bener Arman itu hari rajin sekali dia ketemu. Nah, acaranya kita bukber bersama kreator-kreator. Ya. Jadi waktu itu kreator-kreatornya ini bukan yang kreator yang semua orang tahu, kreator-kreator yang masih baru-baru lah yang gitu, baru-baru. newbie, ada kamu juga, ada Arman juga, ada saya juga. Pokoknya ada yang datang dari Bekasi, ada yang datang. Gue Bekasi. Oh iya. Dari Bekasi. Ada Ciko dari Purwakarta. Ada yang dari Cirebon, Aisyah. Ada yang C juga berapa? Siapa Arman yang itu? Cirebon, Indramayu. Ya pokoknya jauh lah. Pokoknya ada yang itu kita semua tinggal di kosannya Arman. Kumpul baku rame-rame. Iya, kayak ikan kering gitu. Waktu itu. Gampar. Tapi saya ingat sekali di zaman itu memang senangnya kita untuk berbuat sesuatu itu. Benar. Tidak diambil kita, benar. tidak ada yang. Karena passion aja gitu, menyalurkan saja, hobi sambil silaturahmi, ngumpul-ngumpul seru. Sama Hasan juga ya. Sama Hasan juga. Sampai itu 2018. Nah, mulai dari situ kita sudah lumayan lost kontak juga. Maksudnya lost kontak, jarang ketemu karena kamu memang jauh. Iya, kita emang jauh banget, benar. Di Bekasi. Sampai akhir-akhir ini saya rajin lihat kamu. Kenapa? Akhirnya saya boleh ajak podcast ini sampai. Tapi lu juga motivasi gue juga, Bang. Asik sekali. Lu salah satu inspirasi gue juga, karena gue ngeliat kan lu dari perjalanan karir lu, mulai dari stand up comedy gitu sampai. Gue kan emang basicnya suka casting juga, gitu kan, sering gagal juga apalagi kan udah ya
Sudahlah. sehari-hari lah itu. Tapi gue ngeliat lu bisa sampai masuk layar lebar gitu main. Itu salah satu impian gue juga bang, lu apa bisa masuk layar lebar. Ya bolehlah kapan-kapan gitu. Boleh, amin. Kalau ada Saya jam semoga layar lebar bareng, siap. Boleh. Oh iya ya. Oh berarti jam sebelum ini memang Arman juga bilang kamu juga pejuang casting juga. Pejuang casting. Kita selalu sebutnya begitu tuh, pejuang casting. Kalau di ini bahasanya lebih ini lagi lebih apa ya? Lebih frontalnya banci casting. Orang-orang yang Kalau dia jadi setiap casting ada dia, kayaknya foto gue di setiap PH kayaknya ada 4 RT. Jadi bisa profil, tolong ambil Udah materi ada. yang minggu lalu. Tahun lalu kayak ada. Oh iya, itu udah awal-awal tuh 2010-an. Kalau katanya. casting dari 2008 gue mulai casting Wow. dari 2008. Wow. Iya dari 2008. Casting sana sini tuh. Tapi emang nggak rutin terus gitu, ntar vakum, castingnya vakum gitu sih. Mana-mana saja. Sempat ikut-ikut itu juga sinetron jadi yang lewat-lewat. Emang pernah awal-awal karir di situ casting gak ada berapa tuh, udahlah yang penting ikut syuting gitu. Figuran juga udah. Figuran. Awalnya dari nonton orang apa syuting di Cibubur gitu. Gue samperin aja gitu krunya, "Bang, boleh ikut syuting enggak?" gitu kan. Tapi nggak ada honornya, nggak apa-apa, makan doang gitu. Nggak apa-apa bang, yang penting ikut syuting gitu aja. Nah di situ baru ada agensi ngajakin buat casting, terus ada buat iklan gitu awalnya. Gitu. Asik. Jadi sempat juga rasa juga jadi background. Benar. Itu jadi apa pemeran utama bicara, ayo lewat. Iya. Bener. Lewat Ngerasain belakang. banget tuh. Bro. Padahal cuma lewat doang loh. Kocak banget anjir. Kita cuma disuruh lewat, tapi rasanya deg-degan kayak takut salah gitu. Terus takut diomelin gitu kan, apalagi baru pertama gitu. Itu perjuangan itu awal-awal Perjuangan dan banget tuh. casting terus setiap Iya. saat. Sampai 2018 itu mungkin kapan awalnya bikin video? Iya, sempat vakum casting, terus kerja nyari Kerja, apa ya. yang penting ada penghasilan gitu, karena dari situ kan habis ongkos juga buat ongkos. Harus ada penghasilan nih, di sisi lain harus kerja juga. Kerja sambil di sela-sela kerja itu bikin konten sambil nyalurin hobi, karena susah gitu, nggak bisa jauh dari acting gitu, karena udah hobi aja gitu. Saya sepakat juga sama Arman juga, di antara teman-teman yang kita ketemu kemarin pada buka puasa itu. Oh ya. Sepertinya Anton, kamu yang menurutku ya yang aktingnya kayak lebih saja daripada kita di maksudnya masih ini juga masih baru maksudnya juga di Instagram, kelasnya di Instagram. Instagram, Memang ini kelas-kelas ini nih, film ini kelas-kelas ya ada lah. Amin, Sinetron ada di zaman itu loh itu. Saya bilang ke Amin. Arman nih, di zaman itu gitu. loh, di zaman itu. Bisa ini suatu hari ini orang ini kalau konsisten tak. Amin. Nah, sampai dari situ mulai bikin parodi. Sebenarnya Iya. boomingnya itu Chef Juna Juna KW. KW. Tapi sebelum itu kita kan followan dari lama. Udah lama, Itu ya. apa pertamanya? Oh banyak mulai Si Cecep ya. Yang paling lama gue pelajarin bang tuh Cecep itu. Cecep. Karena emang dia kayak unik dan gue suka karakter dia dari Berkarakter kecil. sekali. By the way, kamu mirip-mirip juga Joy. Apakah karena mungkin kamu peragakan jadi kita setuju saja kali? Mirip. Betul, benar. Karena gue berusaha buat Mimik kecil. memaksakan buat mirip aja gitu, dari mimik muka dan suara, terus ekspresi gitu kan, mata. Nah, dalam stand up comedy itu ada teorinya tuh namanya, nama act out praktekannya, tapi nama genrenya itu dia impersonate. Oh iya, benar. Jadi menurutkan tokoh. Benar. Dan menurutku dalam stand up comedy itu yang paling susah, dan soalnya cuma itu yang saya tidak tahu. Tapi itu saya yang paling nggak bisa stand up comedy, pengen banget itu, pengen bisa. Teorinya udah belajar, tapi praktek anjir garing gue. Cecep apa kuncinya? Cecep apa anunya? Cecep apa yang membedakan? Apa ciri khasnya? Ciri khasnya dari pertama latihan yang paling susah itu latihan suara. Suara. Kalau Cecep membohongan. Terus sama matanya, sama suara, sama kayak gitulah. Coba bicara. Cecep ya. Cecep apa kabar, Cecep? Kalau sekarang mah Cecep lagi puasa pan ya. Jadi rada-rada lapar pokoknya. Ya pokoknya pokoknya manaan bari-bari jomblo ini. Kayak gitulah pokoknya. Anjir. Kayak gitulah pokoknya. Wow.
Wow, nah itu pertama kamu mulai meniru kan tuh, impersonate kan tuh. Sebelum Cecep sebelum Cecep ada, itu lebih ke bukan nggak impersonate banget, tapi emang latihan acting secara dasarnya gitu, mulai penjiwaan dari salah satu tokoh Zainuddin itu yang bener-bener gue pelajarin banget waktu itu. Saya jadi ayat itu waktu di Cerai, waktu di gue jadi Zainuddin nih. Siap. Zainuddin, jangan kau bilang seperti itu. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejaman dia pada orang lain pada begitu besarnya. Zainuddin. Itu gitu ya? Kira-kira. Oh, itu awalnya. Itu sama bener-bener itu hari. Bener-bener aku pelajarin. Jadi mulai dari situ, bisa nih coba belajar yang lain. Ya, kayaknya titik awalnya. Awalnya. Tapi menurutku yang paling sukses itu Cecep. Paling mirip ya. Menurutku karena, aduh apa ya? Kau ajar saya apa deh? Apa yang harus kita tahu kalau kita mau tirukan satu tokoh deh? Sebenarnya dalam berakting yang gue tahu lebih ke nomor satu apa sih? Memperhatikan yang mau detail-detail kecilnya kali. Iya, detailnya juga ya. Ya lebih ke sering nonton. Sering saja tiba-tiba. Sering nonton Cecepnya itu. Kalau gue pribadi lebih sering nonton. Ada tangannya juga jadi udah terbiasa karena sering praktekin, ikutin itu dong sih, simpel sebenarnya, enggak teoritis banget. Zainuddin, Cecep, terus apalagi ya? Kalau parodi yang luarnya ada John Wick juga. Oh iya. John Wick lebih ke action gitu kan. Itu dibantu sama edit temen ya, biar keren gitu. Editan temen gitu. Iya. Baru terakhir Chef Juna. Dan itu sebenarnya titik poin juga, meledak juga sampai kita bisa lihat kau di mana-mana. Iya, itu juga. Chef Juna apa kode anunya? Apa yang sebenarnya Chef Juna itu simpel gitu, maksudnya orang karakternya udah tahu yang kayak gitu semua orang Chef Juna gitu kan, dia punya personal branding atau karakter yang kuat banget gitu. Cukup dengan begitu aja udah paham ini orang jadi Chef Juna nih, udah pasti gitu kan. Kita tinggal maksimalin di mirip cara pembawaan yang ngomongnya doang gitu. Dia bibirnya Chef Juna ya, iya. Kayak tidak pernah harus kayak. Iya, biasanya kan kalau impersonate kita lebih-lebihin gitu ya. Walaupun aslinya enggak gitu-gitu banget kan. Jadi biar lucu saja. Biar lucu aja. Iya, karakternya kuat banget. Apa ciri khas coba saya Juna. Oh gitu ya. Di gini saya sudah mirip, coba gini saya. Cara melihat gitu. Terus rahangnya dikencengin gitu. Selalu itu ya, selalu kayak ada yang dia kunyah begitu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Sambil ya tambah sinis gitu yang ngeliat orang sinis gitu aja. Padahal aslinya enggak kan, kita cuma melebaikan saja. Melebaikan doang. Nggak, itu bagaimana kepikiran awal mau itu tuh? Kepikiran bikin parodi Chef Juna itu awalnya waktu bikin company profile produk makanan. Itu ada di kitchen gitu. Nah, kitchennya bagus bang. Kitchennya bagus kayak apa acara Master Chef. Kayak enak di kamera. Langsung itu teman gue si Yosua, Ton udah bikin sekalian bikin konten buat kita gitu, parodi Master Chef gitu. Itu yang ngasih ide itu si Yosua, bukan gue bang. Joshua teman waktu itu bikin company profile. Oke. Nah di situ langsung ngeliat YouTube gitu, langsung on the spot saat itu juga. Ngikutin karakter kayak gimana, langsung jadi hari itu juga kontennya. Dan masih diuploadnya di Instagram. Memang TikTok yang kita tidak sadar, TikTok ini aneh sekali. Tiba-tiba. Kamu TikTokmu berapa followers? Gue kalau sekarang 69 ribuan. Wow. Itu gue nggak nyangkanya, itu kan baru aja upload video-video di TikTok, baru 18 follower gitu. 18 follower. Terus upload yang Chef Juna langsung masuk FYP. Langsung tembus 2 jutaan langsung. Viewer 2 juta 24 jam itu. Wow. Yang nggak nyangka kan di follower segitu, gue nggak nyangka masuk FYP gitu. Ternyata masuk FYP. Itu memang TikTok memang agak aneh ya algoritma orang sebutnya, Mas. Iya. Kita tidak sangka saja dan memberikan kesempatan kita kepada yang
bukan artis kita katakanlah, Iya, untuk benar. bisa dilihat sama orang. Itu yang saya suka dari Menunjukkan TikTok. bakat kita gitu. Nah, karena banyak sekali yang di TikTok yang rumahnya kadang warna hijau, yang masih orang-orang Iya benar. orang benar. miskin lah katakan. yang- Tiba-tiba followersnya banyak. Saya lebih suka yang begitu konsepnya itu. Karena konsep Instagram itu menurutku dia konsepnya hedonis saja begitu. Benar. Kayak kita pamer makan enak di mana, kayak kita pamer rumah kita yang bagaimana. Kayak lebih kayak kayak pamer bukan begitu. kayak ngeliat estetik bagus dari foto-foto atau videonya. Feednya harus Feednya. bagus ya. Tapi kalau si ini TikTok. TikTok mau segala inilah iya. segala apa? Segala ini masyarakat. Segala ini Siapapun masyarakat. yang kreatif Segala dia yang jadi. Benar-benar. Itu yang saya suka dari TikTok. Saya pun baru bikin TikTok juga Iya. 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan. Baru juga ya berarti. Sudah 100 lebih tuh, 160 kali, 170. Gokil. TikTok Keren, tuh, keren, TikTok keren. itu. Sip. Instagram kita booking dari 2000. Kita udah itu. ya 2017 atau Iya. 2018 ya. Kalah sama baru berapa bulan. Iya. Karena emang Capek di TikTok tuh kita nggak harus follow juga bisa lihat bisa lihat macam-macam itu tuh konten bagusnya, apa aja konten. gitu ya kan. Jadi Si FYP itu ya. FYP kalau di Instagram kan kita minimal harus follow dulu atau ngeliat explore gitu kan. Baru bisa lihat Kalau ya. TikTok tinggal scroll doang aja kita bisa tahu apa yang lagi rame, apa yang lagi hype gitu kan. Mulai dari dari Chef Juna itu pertama kali meledak tuh TikTokmu sampai apa? Kesempatan-kesempatan yang aneh yang kau dapat. Kesempatan dari situ. yang kocaknya itu hari ini Hari gua ini upload nih. upload, oke. Hari ini upload terus malam rame, malamnya langsung dihubungi di DM gitu di Instagram, Oke, di besoknya suruh ke TV. Langsung kaget gua. Sama di TV apa? Di Trans TV Rumpi Oh Trans Rumpi ya, TV, Rumpi rajin Cepet sekali banget, ya gitu anjir. ya. Rumpi memang rajin sekali panggil-panggil yang viral ya. Kalau dulu kan masih ingat waktu 2018 patokan kita kalau sudah viral masuk ke ini. hitam putih apa? Satu hitam Hitam putih. putih. Apa lagi Arman? Apa lagi ya? Coba kok. Ada lah. Apa ya? Ada Net TV. Oh iya. Itu acaranya itu Danang Darto yang ya. konten kita. Oh iya. Apa? The Comment. The Comment. Pokoknya kalau kreator sudah masuk The Comment sudah disembah itu. Keren tuh. Bro. Wah. Pokoknya kalau kita lagi nongkrong, ini sudah pernah di The Comment itu. Lu masuk udah ya? Lu masuk ya? Tidak tahu deh, kayaknya pernah. Konten gue nggak ada. Gue rajin padahal loh. Dulu Satu patokan aja itu pengen masuk. pokoknya umrohnya kita itu The Comment. Iya benar. Kiblatnya. Sekarang Rumpi. Rumpi, Sekarang ya, Rumpi kan? Rumpi. Ya, pokoknya sekarang banyak sih acara sekali yang undang acara. lagi viral gitu. Nah, masuk Rumpi tuh itu pertama kali TV apa? Iya langsung pertama setelah vakum udah lama kan ya baru pertama live lagi kan Live. udah live takut salah ngomong segala Dan macam. harus jadi Chef Juna harus lagi. jadi Chef Juna itu padahal gue baru juga niruin gitu baru juga ya grogi tapi berusaha untuk tetap menghilangkannya. ya, tetap nutupin grogi itu. Jadi kamu apa namanya? Kamu malamnya pelajari tuh. Pelajari. Malamnya terus gue pelajarin lagi lebih dapat lagi gitu. Apa yang dilihat di TV? Apa yang kayak ternyata TV begini apa? Apa ya? Sebenarnya nggak terlalu ini banget sih yang lebih biasa, gue biasa. lebih ke ini aja sih. Maksudnya yang kok kaget lah. Yang ya kaget karena cepet diundangnya itu kalau untuk proses syutingnya sih maksudnya gue udah paham lah maksudnya kayak gitu. Dan yang gue ambil sih hikmahnya bisa buat kedepannya gitu bisa buat jadiin batu loncatan aja, semoga aja bisa jadi batu loncatan gitu. Rumpi Trans 2 TV. Trans TV. Lalu ke acaranya Padika sama Lapor Pak Wendy ya itu. Lapor Nah, Pak. itu lebih bisa explore lagi kan. Kalau di situ gue lebih bisa ikut acting juga di Bisa situ, ikut main. sketsa-sketsaan ya? Sketsa kayak gitu. Ditambah lagi senior-seniornya orangnya asik-asik banget gitu. Maksudnya ngerangkul kita yang masih baru, masih muda gitu, masih belum ada masih pengalaman, masih diajarin. Wendy sama Andika. Wendy, Bang Andika, Andika, gokil. Pak Haji Andre gitu kan. Oh genre. Saya ada cerita sedikit tentang Andika. Nah, jadi suatu ketika saya pernah syuting sama dia, Andika, 2018 kalau saya tidak salah. Ada sinetron Ramadan. Nah, saya kan rajin nongkrong sama dia. Ini bukan rajin nongkrong sih, lebih tepatnya rajin bertanya karena dia kan di industri. Iya. Tanya-tanya ilmu tentang acting gitu kan.
kita masih SD dia sudah main film. Mukanya masih begitu saja sampai sekarang. Awet muda tuh orangnya. Tidak pernah tua manusia itu. Benar-benar. Nah, suatu ketika kita lagi ada dalam scene ini, saya Andika pokoknya ramean lah begitu. Action, cut. Gara-gara ada salah atau bagaimana, tiba-tiba saya ditarik di samping. Terus ditendang begitu. Bisa main guys? Bisa main guys? Terus saya bilang, kenapa ini? Dia bilang ke saya, tidak semua orang yang ada di produksi ini nih orang macam-macam ini. Begini. Kau beruntung ada di produksi ini nih. Produser, dia bilang katanya, produser lihat ada sesuatu di kamu. Katanya, kau harus maksimalkan apa yang kau punya sekarang ini. Jangan lemas-lemas. Begitu. Berarti dia benar-benar care sama lu bang. Dia benar care dia dan dia lihat juga apa yang kita. Hey guys, dari mana guys? Ayo, ini siapa ademu? Anakmu? Oh ponakan. Halo, terus dulu sama kakak Maris. Ini. Terus coba kau. Nice. Ya sudah nongkrong di situ deh. Masuk frame tidak apa-apa. Ya teman-teman itu tuh ada kantornya di atas Humore. Kemarin saya bikin podcast. Oke. Oke, lanjut kita sampai di mana? Oh iya. Nah, mulai dari Rumpi sudah mulai tuh banyak panggilan-panggilan tuh gara-gara TikTok. Iya, alhamdulillah mulai panggilan bintang tamu aja sih masih bintang tamu sama ya alhamdulillah mulai job-job endorse kayak Asik. gitu sih. Endorse sudah banyak sekarang ya? Alhamdulillah lumayan banyak. Makanan kali. Lebih ke makanan, kebanyakan makanan. Sama ya outfit juga ada sih. Asik sekali. Ambil aja semuanya selama masih ada. Selama masih ada. Sebentar juga kita makanan juga ini. Iya, lumayan. Oke. Lumayan ya, maksudnya aneh sekali kerjaan sekarang ini. Kita bisa hidup cuma hanya dari sosmed kita, bayangkan. Iya, alhamdulillah nggak nyangka bisa menyalurkan hobi sambil bisa menghasilkan itu benar-benar suatu pekerjaan yang enak banget sih, yang benar-benar terutama di acting ya kamu. Iya, lebih ke acting sih. Pejuang casting, gagal casting terus itu tidak pernah ikut produksi, tiba-tiba bikin dunia sendiri di Instagram. Salurkan acting, impersoner Cecep, Zainuddin, bla 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 sampai pecah di Chef Juna. Apa rencanamu, apa harapanmu nongkrong di TikTok, di Instagram ini, harapanmu terbesarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya pertama yang pasti gue pengen dari passion gue ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga, terutama orang-orang terdekat gitu. Intinya duit lah. Duit, betul banget. Jadi bisa karir bisa naik, duit penghasilan banyak kan bisa bermanfaat buat keluarga juga, buat saudara-saudara gitu kan. Ya emang pengennya punya karir yang panjang gitu di dunia entertainment. Ya kalaupun enggak ya tetap bakalan jalanin karena itu emang hobi gue gitu kan. Nah ini yang penting sekali coy. Kau tahu saya ada kadang-kadang pada momen misal dapat produksi, kadang ada momen saya baca dulu ini bagus ini. Aduh, merasa sok aja saya tuh kadang-kadang ada pada momen. Nah saya kadang-kadang kok harusnya orang-orang yang seperti kamu ini, yang maksudnya yang ada di ciri-ciri yang bertahan di industri itu orang-orang seperti yang punya visi seperti kamu ini. Pun kalau tidak ada panggilan acting yang berduit, ya sudah tetap akan melakukan ini aja, karena ini yang kau suka. Iya, karena emang suka, benar. Makanya pas Cecepmu, pas Zainuddin itu lebih all out sebenarnya saya lihat daripada. Oke. Ini berarti tentang passion dan kerjaan juga ya. Passion dan kerjaan, iya. Jadi masa bodoh seberapa besar kerjaanmu, seberapa kecil kerjaanmu tetap lakuin aja dan profesional. Profesional, benar. Kan tidak semua orang loh ini. Tidak semua orang bisa begitu, cuy. Oh ya? Kadang-kadang orang dikasih. Dulu saya tinggal di apartemen dulu lah, katakanlah apartemen lain. Jangan sebut apartemen ini. Dulu itu tukang parkir di bawah kita, di bawah apartemen ini. Itu kerjanya cuma tukang parkir. Kita tidak membeda-bedakan profesi. Semua profesi di mata Tuhan sama saja. Intinya kalau kau mencintai pekerjaan, bersyukur. Bisa jadi profesimu kecil, tapi di mata Allah nilaimu jauh lebih besar. Nah ini orang ini tukang parkir di apartemen itu dulu. Setiap kita parkir mobil di situ, dia yang malas-malasan dia. Ayo. Setiap kali kita parkir, apalagi saya dapat vale, saya kan pulang-pulang syuting kadang-kadang jam 3, jam 4. Dapat vale sama si kampret ini nih, tukang parkir ini.
Dia malas-malasan begitu. Dia kayak kesannya Kayak nggak niat ya. nggak usah kerja. vale begitu, kayak begitu. Remehin. Nah, ini yang membuat saya berpikir, orang ini dikasih kerjaan kecil di mata manusia, tidak becus. Apalagi kau dikasih Iya. kerjaan yang besar begitu. Jadi jangan pernah berharap kau dapat kerjaan yang jauh lebih besar, sementara pekerjaan yang kecil saja kau tidak becus begitu. Benar. Kau tidak becus di kerjaan kecil, tapi kerjaanmu setiap hari mengeluh, kenapa hidupku begini-begini saja? Benar. Bodoh. Iya. Jadi yang harus kita lakukan ini, selama kita masih kecil, kita maksimalkan apa yang kita dapat di bawah ini. Betul. Jadi sehingga kalau kita dikasih tanggung jawab lebih besar, kita sudah ada fondasi. Nggak kaget. Itu Benar. makanya banyak sekali orang miskin di Indonesia ini yang mengeluh-mengeluh. Sudah. Kurang ngeluh berarti ya. Kurang yang mengeluh, perbanyak bersyukur. Perbanyak bersyukur. Betul. Berarti memang visimu memang ke itu ya, memang acting jiwa ragamu tuh. Iya. Hobinya di situ. Suka. YouTube sempat rasa-rasa juga tuh YouTube. YouTube sih ada, tapi belum aktif, belum konsisten upload sih, masih baru. Ya jarang banget sih, masih belum. Sampai kemarin ada Chef Arnold KW juga itu. Ada, nah itu juga kaget juga gue bang. gue nggak tahu bakalan ketemu juga ya? Tahu-tahu pas dipanggil TV terus ketemu di ruang make up. Ya emang Jodohnya. mirip banget anjir. Mirip banget sama Cep Baru. Gue kaget anjir itu. Dan dia tidak perlu itu impersonate. Iya, Memang dia diam biasa aja. udah mirip gitu, nggak perlu impersonate. Cukup jadi diri sendiri aja dia. Tapi Arman bilang kisah cintamu lumayan sedih juga tuh. Nah, gimana? Ya biasa sih manusiawi namanya perjalanan hidup. Orang kan beda-beda, ada yang diuji dengan karir, ada yang diuji dengan jodoh, ada yang diuji dengan keluarga kan. Ada yang diuji sudah karir, jodoh lagi. Oke. Ya emang agak belum begitu mulus perjalanan. Kalau perjalanan cinta emang sempat beberapa kali, nggak beberapa sih ya, gagal gitu, nggak jadi. Gagal gitu. apa? Maksudnya, Gagal emang nikah? Kalau gue kan kalau suka sama seseorang gitu, emang basicnya gue nggak, dari zaman sekolah juga nggak pernah pacaran itu, emang basicnya maluan gitu sama cewek, culun dah gue sama cewek. Cukup banget ya. Jadi kalau udah suka terus kira-kira ngerasa cocok ya udah ngapain lama-lama gitu, nikah aja gitu kan. Ya sempat nggak jadi gitu, terus ya udah jalanin aja gitu, nggak jadi. Berapa kali? 2 kali sih yang nggak jadi. Yang nggak jadi. Pertama apa anunya nggak jadinya? Pertama nggak ya, jadi aja apa nggak jadi ada konflik apa? Lebih ke ini sih, balik lagi ke apa ya, gue sendiri lebih ke dari dari ini mungkin pada saat itu gue nggak bisa menjamin secara kedepannya secara finansial gitu. Gue masih ya apa adanya, cuman ya gue kayak gini dagang, ayo kalau mau serius gitu. Ya mungkin awalnya sih dia semangat, tapi mungkin dari kan keluarga. Bukan cuma orangnya doang kan, ada kita lihat dari keluarga juga kan, mungkin dari keluarga kurang semangat gitu. Gitu lalu keduanya ditinggal kawin. Enggak ditinggal kawin, gagal juga sih ya. Gagal juga. Ya ada mungkin ya emang jodohnya orang lain mungkin gitu, jodoh orang lain. Belum jodoh ya yakin aja gitu, mungkin jodohnya gue nanti. Tapi tidak masalah itu yang begitu. Nggak masalah lah, itu kan perjalanan hidup ya. Jodoh, karir, hidup mati kan Allah yang ngatur kan. Kita mah ya terima aja lah gitu. Ya sedih mah pasti kan, pada saat itu pasti sedih gitu, tapi kan dijalani saja dalam hidup. Kalau saya ada pandangan lain juga tentang masalah itu, jodoh, karir, mati kan? Jodoh, karir, mati, iya. Iya. Rezeki, jodoh, mati. Karir itu rezeki lah, jodoh, rezeki, mati di umur itu kan ada 3 komponen yang haknya Allah. Tapi sebenarnya tiga-tiga ini kita punya kesempatan, punya hak untuk jemput lebih cepat. Iya benar. Punya. Benar. Kita ambil dari yang paling sulit lah, mati katakanlah. Misal, misal. Kalau kau mau mati hari ini bisa, coy. Bisa. Kau turun dari lantai 10 itu pasti mati. Iya juga sih. Pasti mati, coy. Cuman kau mau ambil atau tidak mati nih? Tapi kan tidak mungkin kita ambil yang mati ya. Benar. Ya sudah, kita runtuhkan dulu mati, kita punya jodoh dan karir. Jodoh, karir sudah ada tanggalnya, sudah ada sama siapanya oleh Allah. Tapi kita punya kesempatan untuk jemput dia lebih cepat. Iya benar. Jadi saran saya untuk orang-orang yang selalu masih
berpikir jodoh karir mati di tangan Allah tapi diam-diam, itu Tapi goblok diam, ya. juga. Iya, jangan diam juga. Goblok juga, Iya. goblok juga. Karena sama seperti mati. Kalau kau mau mati hari ini bisa sini. Ambil pisau tusuk leher, bisa. Di tangan Allah, tapi Iya. kau mau ambil. Kau mau ambil. Nah, begitu pula dengan rezeki dan jodoh. Ada di tangan Allah. Tapi mau tidak tanganmu meminta? Tahu mau tidak Benar, usaha untuk usaha. meminta rezeki dan jodoh itu jauh lebih cepat. Kan ada satu ayat juga Allah tidak akan mengubah takdir seseorang di mana seseorang nggak merubah takdir sendiri gitu kan. Ada kayak gitu kan. Oh. Jadi kita harus ada usaha juga Ada buat usaha juga, jangan merubah tiba-tiba. nasib kita. Jangan Jangan tiba-tiba. diam-diam doang. Aduh. Sudah Duit kagak turun-turun. jodoh tidak turun-turun. Sudahlah di tangan Allah. Bukan di tangan Nggak gitu di juga. tangan Allah, iya tapi kau harus ambil jemput. Oh iya, berarti agak berbeda ya dengan kehidupan bahagiamu di sosmed ya. Jadi kisah cinta lumayan itu, lumayan Jainuddin juga. Lumayan Jainuddin. Orang gak bisa kenapa Makanya gue suka film Jainuddin karena gitu. Rada mirip-mirip dikit. sama si Cecep juga ya Mir. Cocok sama begonya. Aduh. Ada bego-begonya juga. Bego-begonya juga. Ya sudah, tapi kedepannya jalani saja. Jalanin aja. Pun ada Tetap. jodoh ke depan langsung nikah aja tuh. Emang pengennya sih kayak gitu. Kalau udah cocok ngapain lama-lama? Pengen lama-lama. Saya suka sama orang-orang yang kadang-kadang tidak ambil pusing begitu. Iya. Karena kita manusia ini terlalu selektif, coy. Kayak betul tidak dia ini yang terakhir ini. Betul tidak dia ini yang wajah yang saya lihat pertama kali setelah bangun. Betul deh. Kebanyakan nonton ini, drakor iya. kali tuh. Terlalu banyak memilih, tiba-tiba usia sudah 37 tuh. Iya. Tidak dirasa ya. Oh ya, kita berdoa saja mudah-mudahan apa yang terbaik Amin. buat antum, buat Ya, saya semoga juga. Bang Raim juga Ya. Dan disegerakan. menurutku juga cerminan juga buat contoh juga buat saya, buat kita-kita yang mau yang mau bekerja dan jalani saya dan bahagia. Iya. Begitu. Benar. Tidak banyak orang begitu, coy. Dia punya passion dan kerjaan, kerjanya mengeluh terus. Ini saya kenal kamu 2018, coy. 18. Waktu itu kita siapa sih, cuman main-main di Iya, Instagram, cuman, tidak jelas. seru-seruan Masa bisa aja, gitu. Seru-seruan dan rela dari Bekasi datang Bekasi, coy. Hmm. Tidak disangka-sangka ternyata 18, 19, 20, 21 tidak dirasa 3 tahun telah berlalu. hampir Tiba-tiba 3 tahun. kita lihat kamu di TV. Oh, ini salah satu bentuk kerja kerasnya orang ini. Itu yang saya lihat sih. Ya deh, mudah-mudahan. Terus apa lagi kita mau bahas? Apalagi? Udah ya. Apalagi? Itu saja deh. Terima kasih teman-teman sudah. Oke. Iya sudah sudah mau buka. Ngabuburit. Kita mau buka di situ ya, Kalibata. Lumayan dapat endorse habis ini. Berarti apa yang mau kamu sampaikan? Ya satu hal yang buat teman-teman yang masih merintis atau ngerasa kayak masih belum berhasil juga gitu. Gue udah berjuang lama. Tidak pernah ada hasilnya. Lu harus tanamin orang lain boleh ragu sama kemampuan lu, tapi jangan sampai lu ragu sama kemampuan lu sendiri. What others think about you is not important, but what you think about yourself means everything. Asik sekali. Keren gitu ya. Asik sekali. Orang lain bisa ragukan Orang lain kemampuan. boleh ragu sama kemampuan lu, Tapi tapi jangan jangan sampai lu ragu sama kemampuan lu sendiri gitu. Oh, thank you, Itu sih coy. yang Thank you, gua coy. tanemin dari dulu. Thank you, coy. Thank you, coy. Oh ya, terima kasih banyak teman-teman. Sip. Kasih Thank bisa di-follow juga Anton Anton Wowo Wowo juga di sosmednya. Dan tetap positif lah.